Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai menciptakan karya desain. Jadi di sini kita akan bahas step by step dari menciptakan sebuah karya desain. Nah, jadi yang pertama langsung saja. Dalam menciptakan sebuah karya desain, yang pertama kali harus kita lakukan sebagai seorang desainer adalah membuat sebuah desain brief. Nah, apa sih desain brief ini? Desain brief merupakan panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang dikembangkan bersama oleh desainer dan pihak ketiga. Nah, desain brief ini berfungsi sebagai penyedia informasi yang relevan terkait dengan proyek desain untuk dipergunakan para pihak yang terlibat agar nantinya hasil karya desain tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada project title. Nah, project title ini merupakan judul proyek yang harus kita buat secara spesifik. Nah, di sini saya membuat judulnya pembuatan logo dan branding dari Ramyeon Seblak. Nah, proyek ini akan dikerjakan berapa lama? Nah, di sini ada start date dan end date-nya. Nah, jadi waktu yang akan dilakukan atau waktu pengerjaan ini harus disepakati oleh si desainer grafis dan pihak ketiga tersebut. Nah, yang berikutnya ada project manager. Project manager ini adalah nama desainer yang menerima tugas. Nah, di sini saya buat project manajernya adalah Kim Taehyung. Nah, yang berikutnya ada project mentor. Project mentor ini adalah nama senior desainernya. Nah, di sini saya buat nama saya sendiri yaitu Laura. Nah, yang berikutnya ada project sponsor. Nah, project sponsor ini adalah orang yang nantinya akan membayar pekerjaan kita sebagai desainer grafis. Nah, yang berikutnya ada project owner. Project owner ini adalah orang yang menugaskan kita untuk membuat sebuah karya. Nah, di sini project owner-nya ada Ramyeon Seblak. Nah, berikutnya ada business issues atau problem atau concern. Nah, di sini kenapa desain brief ini penting? Kita sebagai seorang desainer grafis dalam menciptakan sebuah karya desain perlu terlebih dahulu untuk meriset atau melihat keadaan si pihak ketiga tersebut. Nah, jadi di sini kita harus perhatikan dulu, kita harus riset dulu. Di sini bisnis issues-nya saya buat adalah Ramyeon Seblak saat ini belum memiliki logo dan promotion tool. Padahal lokasi dan makanan yang tersedia sudah cukup disukai dan dikenal di sekitar kota Medan. Apabila Ramyeon Seblak tidak memiliki logo sebagai tanda pengenal, maka kemungkinan pencurian ide makanan tanpa brand bisa terjadi, dan kemungkinan kehilangan pelanggan juga bisa terjadi. Jadi di sini kita sebagai seorang desainer grafis tidak boleh membuat karya desain dengan asal-asalan. Harus kita riset dulu. Kita ketahui dulu apa masalahnya. Kenapa harus dikasih logo brand ini? Harus kita yakinkan kepada pihak ketiga, kepada si owner, bahwa owner harus membuat logo untuk brand ini supaya tidak dicuri ide makanannya. Makanya di sini saya buat bisnis isunya seperti tadi. Nah, yang berikutnya ada tujuan. Kenapa apa tujuannya? Di sini membuat logo dan promotion tool untuk Ramyeon Seblak sebagai identitas menarik dan mudah dikenal khalayak. Yang berikutnya ada hasil. Jadi di sini hasilnya adalah dengan menggunakan komunikasi visual. Di sini yang akan dihasilkan nanti adalah logo dan poster event. Nah, Ramyeon Seblak semakin dikenal dan meningkatkan jumlah konsumennya dari hasil komunikasi visual, logo, dan poster event yang akan kita kerjakan. Nah, berikutnya ada yang namanya in-scope dan out-scope. Jadi in-scope ini adalah ranah pekerjaan yang akan kita tanggung jawabi sebagai seorang desainer grafis. Jadi tanggung jawab pekerjaan kita di sini adalah mendesain logo, mendesain poster, dan mendesain kemasan. Out-scope-nya adalah produksi media. Nah, jadi out-scope ini adalah pekerjaan di luar tanggung jawab kita. Jadi pekerjaan yang kita lakukan hanya yang 3 tadi, hanya desain logo, desain poster, dan desain kemasan. Oke, yang berikutnya ada
target audience. Target audiensnya ini apa saja? Nah, dari hasil riset tadi, selain menemukan business issues, kita juga harus melihat nih, kira-kira target dari si owner ini apa ya? Siapa ya? Nah, jadi di sini target audiens demografisnya saya buat usia 10-35 tahun dan pria dan wanita. Target audiens geografisnya, karena posisi outlet tersebut berada di Kota Medan, berarti geografisnya berada di sekitaran Kota Medan dan sekitarnya. Yang berikutnya ada psikografis. Nah, jadi di sini kita akan membuat mindset bahwa makan tidak hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga harus menyenangkan. Jadi di sini ada beberapa target audiens yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Oke, berikutnya ada behavior. Di sini saya buat anak muda yang menyukai tren makanan kekinian. Nah, ramyeon seblak ini kan sebenarnya makanan kekinian, makanya di sini target utamanya itu sebenarnya anak-anak remaja atau anak-anak muda. Nah, oke. Keterangan lain yaitu ada batas revisi yang telah disepakati tadi sebelumnya. Makanya ada start date dan end date-nya. Oke. Oke, yang berikutnya ada mind mapping. Nah, jadi mind mapping ini adalah pemekaran dari si desain brief tadi. Sebelum membuat sebuah karya desain, kita perlu membuat mind mapping terlebih dahulu. Nah, jadi mind mapping ini merupakan sebuah pengelompokan ide yang dibuat dalam bentuk kerangka yang sudah terstruktur. Nah, jadi di dalam mind mapping ini terdapat beberapa keyword. Nah, mind mapping ini sendiri harus dibuat dengan menggunakan rumus 5W dan 1H. Nah, di mana 5W 1H itu adalah what, where, who, when, why, dan how. Apa, siapa, di mana, kenapa, bagaimana, dan kapan. Nah, jadi di sini saya buat mind mapping-nya si ramyeon seblak tadi dengan 3 kata kunci. Yang pertama pedas, yang kedua populer, yang ketiga modern. Nah, jadi di sini ramyeon seblak. Ramyeon seblak ini kan adalah kunci utamanya atau nama proyeknya. Nah, jadi apa sih ramyeon seblak ini? Kita bagi dua lagi. Ramyeon seblak ini adalah makanan berkuah dengan level pedas berbeda. Atau yang satu lagi makanan kekinian. Jadi terdapat dua di bagian apa. Lalu yang berikutnya kapan? Nah, kapan outlet ramyeon seblak ini berdiri? Tahun 2022 dan di masa yang akan datang. Nah, kenapa di sebelahnya itu saya buat keinginan dan harapan? Karena nantinya outlet ramyeon seblak ini akan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya sampai menjadi sebuah outlet makanan yang terkenal di sekitar Kota Medan atau bahkan sampai membuka cabang di luar Kota Medan. Yang ketiga ada yang namanya kenapa. Nah, kenapa ramyeon seblak ini harus ada dan dibuatin logo? Nah, supaya ramyeon seblak ini menjadi tempat makanan kekinian di Kota Medan dan bisa membuka cabang di Sumut. Yang berikutnya ada siapa? Siapa sih target dari outlet ramyeon seblak ini? Nah, di sini ada di semua kalangan. Semua kalangan yang penyuka makanan berkuah dan penyuka makanan pedas, yaitu pria dan wanita di sekitar umur 12-35 tahun. Yang berikutnya ada di mana? Nah, karena posisi ramyeon seblak ini adanya di Medan, berarti lokasinya ada di Medan, dan di atasnya itu ada saya buat di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara adalah keinginan dan harapan di mana outlet ramyeon seblak ini nantinya bisa mudah-mudahan membuka cabang di luar Kota Medan dan memenuhi di Sumatera Utara. Nah, yang terakhir ada bagaimana. Nah, jadi di sini bagaimana cara ramyeon seblak ini untuk meningkatkan antusiasme konsumen terhadap promosi seblak ramyeon. Nah, jadi di sini si ramyeon seblak ini ingin menjadi outlet makanan pedas yang populer dan modern, sesuai dengan 3 keyword yang tersedia, yaitu pedas, populer, dan modern. Oke, yang berikutnya ada yang namanya 5 Ws. 5 Ws ini adalah 5 kata kunci. 5 Ws ini adalah 5 kata kunci yang tersedia, yaitu pedas, populer, dan modern. 5 Ws ini adalah 5 kata kunci yang tersedia, yaitu pedas, populer, dan modern. Oke, yang berikutnya ada yang namanya
mood board. Nah, apa sih mood board? Nah, mood board ini merupakan kumpulan dari bahan-bahan referensi yang akan dijadikan seorang desainer grafis sebuah karya. Jadi di dalam mood board inilah tersedia bahan-bahannya. Misalnya nantinya kan kita mau membuat poster untuk si ramyon seblak. Di dalam ramyon seblak inilah nanti ada beberapa bahan atau referensi yang nantinya akan dijadikan sebuah hasil karya desain. Nah, yang berikutnya ada sketsa. Sebelum kita menghasilkan sebuah karya logo digital, kita harus menggambar sketsanya dulu. Nah, jadi di sini kan si ramyon seblaknya tadi mau kita buatkan sebuah logo dan sebuah poster. Jadi, untuk membuat logonya, terlebih dahulu kita sketsa, kita bentuk kira-kira gambar ini nantinya akan seperti apa. Nah, ini makanya kita buat dulu sketsanya. Nah, kalau sketsanya sudah jadi, selanjutnya, nah, dari sketsa tersebut sebelumnya akan menghasilkan logo seperti ini. Nah, jadi di logo ini, sketsa tadi kan masih dalam bentuk gambaran atau oretan pensil, belum ada warna, hanya masih memperkirakan kira-kira bentuk logonya nanti seperti apa. Nah, jadi ini adalah hasil logo dari oret-oretan atau dari sketsa tadi. Nah, jadi di sini tulisan ramyonnya ini merupakan lambang mie. Ramyon seblak ini kan seblak mie kalau kita artikan. Jadi tulisan ramyonnya ini adalah visual dari mie-nya sendiri. Lalu ada kata seblak. Seblaknya di sini saya buat warna merah karena merah ini kan artinya pedas atau panas gitu. Jadi makanya di sini seblaknya saya buat menggunakan tulisan berwarna merah. Sedangkan ramyonnya tadi adalah visual dari mie. Jadi ramyon ini bukan bentuk font yang tersedia dari aplikasi atau software pembuat logo ini, tapi merupakan gambar atau visual dari mie. Nah, yang berikutnya ada gambar api. Nah, itu kan gambar apinya kalau kita perhatikan terdiri dari 3 warna. Ada merah, orange, dan kuning. Nah, jadi 3 warna ini sendiri melambangkan 3 level kepedasan yang ada pada ramyon seblak. Makanya dibuat dengan 3 warna. Jadi tidak boleh sembarangan. Warna yang ada pada logo harus disertai dengan artinya sendiri. Nggak boleh dibuat karena, saya suka, makanya saya buat warna tersebut. Tetapi harus disertakan dengan pengertian dari warna yang akan dibuat. Nah, di bawahnya ada berbentuk seperti mangkok. Nah, tapi sebenarnya mangkoknya ini adalah visual dari cabai. Nah, ramyon seblak ini kan mie pedas. Jadi di sini ada 3 juga, ada 3 susunan cabai, 3 susunan cabai yang berbentuk seperti sebuah mangkok. Dan warnanya juga warna merah yang melambangkan kepedasan. Nah, dari sketsa tersebut yang udah kita buat tadi, akan menghasilkan sebuah karya logo digital yang seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya stylescape. Nah, jadi stylescape ini adalah sebuah perkumpulan dari ide-ide yang akan kita buat yang disajikan dalam bentuk visual menarik. Nah, contohnya seperti ini. Di sini stylescape yang saya buat terdapat logo yang udah kita desain menjadi sebuah logo digital tadi melalui sketsa. Dan berikutnya ada gambar ininya, lalu ada jenis teks yang digunakan. Nah, setelah itu juga ada beberapa mock-up, yaitu ada mock-up tote bag, ada mock-up apron, ada mock-up untuk bungkusan si seblaknya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, di mock-up apron dan di mock-up-nya tote bag itu tulisan visual ramyonnya berwarna kuning. Sedangkan
tulisan di ramyeon untuk bungkusannya berwarna hitam. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan warna tersebut untuk mock-up yang akan kita sediakan. Kenapa di bungkusannya kita buat warna hitam? Karena kalau warna kuning, tulisannya tidak terlalu terlihat. Makanya saya ganti tanpa merubah arti dari visual logo tersebut. Saya ganti tulisannya menjadi warna hitam tanpa merubah arti atau visual atau bentuk dari si logo tersebut. Lalu berikutnya ada mock-up untuk kaos dan topi. Nah, jadi logo ramyeon seblak ini nantinya bisa dibuat di dalam tote bag, di dalam apron, di dalam bungkusan ramyeonnya, di dalam baju, dan juga di dalam topi. Nah, selain itu juga kita harus menyesuaikan warna yang ada pada stylescape ini sesuai dengan warna yang ada pada logo. Nah, logonya kan di sini identik dengan warna merah dan kuning dan orange. Nah, jadi kita sesuaikan aja kira-kira stylescape-nya ini supaya menarik dan tidak lari dari tema, disesuaikan aja kira-kira warna yang digunakan itu seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah hasil karya poster. Nah, jadi poster yang kita buat ini adalah penyesuaian dari 3 warna yang udah disepakati tadi, yaitu merah, kuning, dan orange. Dan ada background hitam. Kenapa ada background hitam? Supaya terlihat bahwa ramyeon seblak ini merupakan makanan pedas. Jadi merah-merahnya itu, pedas-pedasnya itu bisa terlihat. Jadi look spicy. Tapi tidak lari dari tema. Karena kan di sini ramyeon seblak merupakan makanan pedas yang populer dan kekinian. Makanya kita buat background posternya itu warna hitam agar terlihat elegan dan look spicy ketika kita sandingkan dengan warna merah, kuning, dan orange-nya. Nah, jadi di sini kita buat bentuk visual poster yang menarik yang telah disesuaikan dengan mood board yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, jadi di sini hasil karya desainnya pun tidak terkesan abal-abal atau asal-asal. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat membantu dan terima kasih.